Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 2973. Aku membiarkanmu pergi, tidakkah kamu dengar? Tepat ketika Chen Ping tidak dapat mengetahuinya, tiba-tiba seorang lelaki tua dari peringkat ketujuh dari alam tubuh bugar datang di depan Chen Ping. Nak, serahkan pecahan jiwa es yang kamu ambil, dan aku bisa menyelamatkanmu. Melihat Chen Ping menurunkan tubuhnya, lelaki tua itu berpikir bahwa Chen Ping telah menemukan pecahan jiwa es. Orang tua itu juga merasa bahwa Chen Ping hanyalah peringkat keempat dari alam tubuh bugar. Jadi dia datang ke sini untuk merebutnya dengan tidak hati-hati. Dari sudut pandangnya, Chen Ping akan dengan patuh menyerahkannya jika dia mengancamnya. Chen Ping melirik lelaki tua itu dan berteriak. Dia tidak punya waktu untuk bermain dengan orang ini. Dia harus mempelajari dengan cermat mengapa orang-orang ini mati, dan bagaimana kultivasi mereka masih belum hilang. Kamu sangat berani. Kamu berani berbicara dengan orang tua seperti ini. Kamu mencari kematian. Pria tua itu tampak yakin. Tepat ketika lelaki tua itu penuh amarah, Chen Ping tiba-tiba datang ke depannya, dan menamparnya. Tamparan ini langsung mengejutkan lelaki tua itu. Aku menyuruhmu pergi, tidakkah kamu dengar? Jangan paksa aku untuk membunuhmu. Chen Ping menatap lelaki tua itu dengan dingin dan berkata. Orang tua itu ditampar, dan nafas di tubuhnya melonjak seketika. Dan dia menggertakkan giginya dengan marah, anak baik. Jika kamu berani memukulku, aku akan membunuh. Lengan baju lelaki tua itu berkibar. Tubuhnya melompat dan dia menamparkan Chen Ping dengan telapak tangan. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia menakuti Chen Ping akan menyerahkan potongan Bing Wei. Tapi sekarang sepertinya tidak mungkin untuk tidak melakukannya. Chen Ping bahkan tidak melihat lelaki tua itu, tetapi terus mengamati para biksu yang baru saja meninggal. Para biksu ini semuanya sama. Setelah kematian, cahaya putih redup melintas di basis kultivasi mereka, lalu naik ke udara dan melayang pergi. Seolah-olah ada sesuatu yang menyerap kekuatan ini di udara. Melihat Chen Ping bahkan tidak memandangnya, lelaki tua itu sangat marah, dan kekuatan di tangannya sedikit meningkat. Tetapi ketika lelaki tua itu tiba di depan Chen Ping, dia melihat sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang. Kemudian muncul di belakangnya. Pria tua itu tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, dan ingin berbalik tanpa daya, tetapi kepalanya ditampar oleh Chen. Dengan tamparan ini, kepala lelaki tua itu langsung meledak. Untungnya, semua orang bertarung dalam jarak dekat, berebut untuk pecahan jiwa es, tidak ada yang memperhatikan bahwa Chen Ping, biksu kelas 4 dari badan komposit, menamparkan sampai mati biksu tingkat 7 dari badan komposit. Setelah lelaki tua itu meninggal, Chen Ping menatap dari dekat, dan melihat bahwa tubuh lelaki tua itu juga mulai memancarkan cahaya putih. Dan kemudian cahaya putih perlahan melayang ke udara dan menghilang. Chen Ping buru-buru menyapu dengan indera ilahi. Tetapi indera ilahi mencapai udara. Seolah-olah ada penghalang yang menghalangi, dan tidak ada cara untuk menembusnya. Melihat ini, Chen Ping mengerutkan kening, menemukan bahwa tanah harta karun ini tampaknya memiliki semacam konspirasi. Sekarang harta karun itu belum terlihat, banyak biksu telah terbunuh dan terluka. Perebutan itu perlahan akan berakhir, dan Qiseng serta Lao Sun bergabung dengan sisi Chen Ping. Sangat bagus di sini. Ada cukup banyak pecahan jiwa es. Ini sebanding dengan padang salju luas di ujung utara. Gao Qisheng memegang pecahan jiwa es yang dia ambil dan renggut dengan wajah bangga. Jauh lebih mudah untuk menemukan pecahan gulma es. Chen Ping tidak terlalu tertarik dengan pecahan jiwa es Gao Qisheng. Dia terus melihat ke udara, dan benar-benar tidak tahu mengapa ada penghalang di udara.
Tuan Chen, berapa banyak jiwa es yang Anda ambil? Li Yun bertanya pada Chen Ping. Aku tidak mengambilnya. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Melihat Chen Ping tidak mengambilnya, semua orang sedikit bingung dan tidak mengerti mengapa Chen Ping melakukannya. Pecahan jiwa es telah hilang, dan banyak biksu terus berjalan melewati tanah panas ini, berharap menemukan harta karun lainnya. Tetapi dengan begitu banyak biksu, mereka hampir mencari di seluruh tempat ini, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Bab 2974 Pilihan. Dan tidak ada jalan keluar untuk tempat ini. Jika Anda terus maju, Anda akan kembali ke titik awal pada akhirnya, seperti lingkaran. Apakah kita akan terjebak di sini? Kata Gao Qisheng dengan wajah cemas. Feng Mozi dan orang-orang dari keluarga Ning juga tampak sedikit panik, karena mereka juga menemukan bahwa bagaimanapun juga, tidak ada harta sama sekali di sini, yang membuktikan bahwa harta itu masih ada di tempat lain. Jadi, Anda tidak bisa pergi dari sini. Pada saat ini, semua orang mendengar suara aneh. Segera setelah itu, mereka melihat 5 pusaran air gelap samar-samar muncul dari kecemerlangan warna-warni di langit. Muncul, pusaran semakin besar, dan akhirnya tetap di udara. Kelima pusaran ini persis sama, masing-masing mengungkapkan jejak keanehan, dan ada isapan samar keluar dari pusaran. Apa ini? Jiun melihat pusaran yang muncul di langit, dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang lain juga melihat ke atas, tetapi mereka benar-benar tidak bisa melihat 5 pusaran itu. Ini harusnya portal atau semacamnya. Kita harus melewati pusaran ini untuk mencapai tempat lain. Mungkin harta karun itu ada di tempat lain. Chen Ping menjelaskan. Lalu pusaran mana yang harus kita lewati? Jiun bertanya. Chen Ping dengan hati-hati melihat kelima pusaran, dan kemudian menggelengkan kepalanya, karena dia tidak bisa melihat pusaran mana yang aman untuk dilewati. Biksu lain juga mengerti bahwa di antara 5 pusaran, hanya satu yang aman untuk dilewati, tetapi tidak ada yang tahu yang mana. Begitu saja, semua orang melihat kelima pusaran air dan saling berbisik, tetapi tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang mau bertaruh dengan hidup mereka sendiri. Tetapi dengan berlalunya waktu, 5 pusaran telah menyusut sedikit demi sedikit, dan sepertinya menghilang kapan saja. Melihat pemandangan ini, semua orang panik. Mereka takut setelah pusaran menghilang, mereka akan terjebak di sini selamanya. Sial, karena kamu tidak tahu mana yang aman, mari kita coba satu persatu. Jinran sedikit cemas, jadi dia mengambil seorang kultivator biasa. Kultivator biasa ini memiliki kekuatan peringkat ke-6 dari alam komposit tubuh. Tetapi dia ditangkap oleh Jinsa, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Pilih pusaran untuk aku lompati, atau aku akan membunuhmu. Jinsa mengancam pembudidaya biasa. Merasakan ancaman Jinsa, wajah kultivator kasual menjadi sangat jelek. Tetapi di dunia ini di mana hutan memangsa yang lemah, jika keterampilan seseorang lebih rendah dari yang lain, seseorang hanya dapat dibantai. Semua orang menonton dengan tenang, dan tidak melangkah maju untuk membantu. Lagi pula, ini bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang membuka jalan di depan akan membuat orang di belakang jauh lebih aman. Chen Ping memperhatikan dengan tenang, dan tidak menghentikannya. Lagi pula, dia bukanlah penyelamat. Melihat 5 pusaran, Namin Siu menggertakkan giginya. Jika kamu bertarung, bagaimanapun juga kamu akan mati. San Xiu tahu bahwa dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia melompat ke dalam pusaran. Tetapi jika dia tidak melompat, dia pasti akan mati. Saya melihat bahwa wajah San Xiu memerah, dan kemudian sosoknya bergerak, dan seluruh tubuhnya bergegas menuju pusaran air. Segera, sosok pembudidaya biasa menghilang dari pusaran.
Semua orang menatap kultivator biasa, dan menemukan bahwa setelah tubuh kultivator biasa memasuki pusaran, sejumlah besar distorsi ruang waktu muncul di dalamnya, langsung merobek kultivator biasa menjadi beberapa bagian, dan segera berubah menjadi tumpukan pasta daging. Kamu tidak bisa memasuki pusaran ini. Jinran menulisnya, dan kemudian meraih kultivator biasa lainnya dan berkata, kamu pilih satu. Kultivator kasual tidak punya pilihan selain membuat pilihan, tapi kali ini, peluang memilih salah satu dari 4 jauh lebih tinggi. Kultivator biasa ini juga terbang menuju pusaran, tetapi hasilnya sama dengan kultivator biasa pertama. Itu juga terkoyak oleh ruang yang terdistorsi, berubah menjadi tumpukan pasta daging. Kali ini, para pembudidaya biasa itu semuanya ketakutan dan berkeringat, karena takut mereka akan dipilih oleh Jinran. Bab 2975, Terjebak. Penggarap kasual ini seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Tapi Jinsa tidak berniat berhenti, apalagi para pembudidaya biasa ini. 4 kali berturut-turut, semua pilihannya salah. Dan keempat pembudidaya biasa semuanya tercabik-cabik. Melihat pusaran terakhir, semua orang tiba-tiba menjadi gugup momen berikutnya. Jinsa mengikuti pola yang sama dan terus fokus pada eksperimen Jingxiu. Lagi pula, ada banyak pembudidaya biasa di sini. Tiba-tiba, beberapa sosok tiba-tiba terbang dari pembudidaya biasa, dan langsung menuju pusaran terakhir. Melihat ini, Ning Kai-chen dengan cepat mengedipkan mata, dan beberapa pelayan dari keluarga Ning segera mengikuti. Orang-orang ini sangat cepat, karena takut tertinggal. 4 yang pertama semuanya tidak aman, jadi pusaran terakhir pasti aman. Melihat hal ini, Gao Qisheng buru-buru melambaikan tangannya untuk membiarkan beberapa pelayan keluarga Gao bergerak, namun dihentikan oleh Chen Ping. Jangan bergerak, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Chen Ping berkata kepada Gao Qisheng. Chen Ping telah berbicara, dan Gao Qisheng hanya bisa menurut. Ketika beberapa pembudidaya biasa dan beberapa biksu dari keluarga Ning terbang ke pusaran terakhir, tidak ada distorsi ruang waktu dan orang-orang ini tidak terkoyak. Jadi dia sangat gembira. Tuan, ini aman. Seorang biksu dari keluarga Ning berkata dengan keras kepada Ning Kai-chen. Ning Kai-chen sangat gembira, dan hendak memimpin orang menuju pusaran terakhir, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa kabut hitam mulai memenuhi pusaran. Segera setelah itu, saya melihat para biksu yang masuk terbungkus kabut hitam satu persatu, dan hanya butuh beberapa saat bagi para biksu ini untuk tidak memiliki apa-apa selain tulang belulang. Ini, bagaimana situasinya? Apakah tidak ada yang aman? Melihat ini, Ning Kai-chen langsung lengah. Dan kultivator lainnya juga berada dalam kekacauan. Dan bahkan anggota Liga Iblis tersegel pun panik. Rusak, rusak. Apakah kita benar-benar akan terjebak di sini? Mengapa tidak satu pun dari 5 pusaran yang aman? Harta karun macam apa ini? Apakah itu mencoba menjebak kita sampai mati? Ketika Gao Qisheng melihat situasi ini, hatinya menjadi malu. Untuk sementara, semua orang kehilangan akal dan hanya bisa menunggu dengan tenang. Tetapi 5 pusaran menjadi semakin kecil, dan ketika pusaran menghilang, mereka akan terjebak di sini sampai mati. Tuan Chen, pikirkan cara. Liun memandang Chen Ping dan berkata, ya, Saudara Chen, kamu memiliki otak yang fleksibel dan banyak cara. Jadi cepatlah dan pikirkan cara. Kamu tidak bisa terjebak di sini sampai mati. Old Sun juga berkata dengan panik. Chen Ting memandang kelima pusaran itu dengan tenang, sedikit mengernyit dalam pikirannya. Kemudian Chen Ping mengambil senjata yang patah, dan menggambar sesuatu di tanah yang hangus. Semua orang panik, tapi Chen Ping masih memikirkan pola yang tidak bisa dipahami. Orang ini, apa yang kamu pura-pura menjadi?
Segalanya menjadi seperti ini. Dia masih punya pikiran untuk melukis. Ning Ken melihat Chen Ping menulis di tanah. Jadi dia berkata dengan nada menghina. Dia tidak mencoret-coret. Dia seharusnya menggambar semacam metode. Ning Kai Chen menatap Chen Ping dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jin Ran dan yang lainnya juga melihat ke arah Chen Ping. Mereka tampaknya sangat tertarik dengan apa yang telah ditulis oleh Chen Ping di tanah. Ketika Chen Ping selesai melukis, dahinya sudah bercucuran keringat. Siapa di antara kalian yang memiliki cermin perunggu? Chen Ping berteriak keras. Ketika semua orang mendengar teriakan Chen Ping, mereka semua saling memandang dengan cemas, dan tidak ada yang bergerak. Karena mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Chen Ping. Baik Gao Qisheng maupun Jiun, mereka bukanlah perempuan yang tidak memiliki apa-apa untuk memakai cermin perunggu. Saya memiliki. Pada saat ini, seorang kultivator biasa mengeluarkan cermin perunggu bundar. Chen Ping mengambil cermin perunggu dan meletakkan cermin baja di tengah lingkaran yang dia gambar. Bersamaan dengan semburan kekuatan spiritual Chen Ping memasuki lingkaran sihir mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan berkeliaran di lingkaran sihir, dan akhirnya semua berkumpul di cermin perunggu di tengah.